adalah bilangan nyata yang seringkali kita gunakan dalam keseharian kita. Bilangan nyata. Sering kita gunakan di keseharian kita. Sehari-hari, oke. Ini kita tekankan. Lalu, seperti apa sebenarnya bilangan yang tidak nyata? Contohnya adalah bilangan imajiner. Baik, bilangan real ini akan kita nyatakan sebagai himpunan bilangan. Bilangan kita mulai dengan himpunan terkecil di sini. Ada yang kita simbolkan dengan huruf N. Yang mana kita notasikan sebagai lambang dari bilangan asli. Yang mana angka-angkanya terdiri dari sebagai berikut. Sebentar. Oke, kita gambar himpunannya. Burung kurawal. Yaitu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik-titik ini melambangkan dan jumlah seterusnya. Oke, selanjutnya kita juga punya himpunan dari bilangan yang dinotasikan sebagai Z, yaitu bilangan bulat. Mana himpunannya terdiri dari negatif 2, minus 1, 0, 1, 2, dan pada intinya, ya ini adalah himpunan di mana dia itu memuat himpunan bilangan-bilangan negatif dan positif dan juga termasuk nol. Infinity, negatif infinity, dan positif infinity atau tak. Dan jangan lupa juga bilangan asli sendiri termuat di dalam bilangan bulat. Sehingga bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sementara bilangan bulat itu sendiri belum tentu bilangan asli. Kemudian selanjutnya, kita juga punya bilangan himpunan yang kita notasikan sebagai Q. Q adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A dibagi dengan B. A dan B-nya merupakan anggota bilangan bulat, sementara B-nya sendiri tidak boleh bernilai 0. Jika misal B sendiri bernilai 0, maka A dibagi B tidak akan terdefinisi. Oke, kita tulis terlebih dahulu kalimat secara matematisnya adalah seperti berikut. Oke, notasi di samping A per B itu adalah menyatakan dengan syarat A, B, E, anggota dari bilangan bulat. Yang mana
B itu sendiri tidak boleh sama dengan nol. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, jika semisal penyebut sama dengan nol, maka selain dari ketiga bilangan di atas, kita juga memiliki bilangan yang disebut irasional. Bilangan irasional itu sendiri dapat kita sebut sebagai kebalikan dari bilangan rasional. Dari kalimatnya saja sudah tampak ya. Oke, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya adalah akar 2, akar 3, akar dan nilai-nilai akar yang, yang mana jika semisal akar 2 nilainya mendekati 1,44. Ini adalah contohnya, kita tuliskan. Maksud saya salah satunya adalah termasuk pi, saya lupa menyebutkannya. Yang mana akar 2 itu 1,44. Maksud saya mendekati 1,44 dan dan 1,44 dan seterusnya. Oke. Oke, kita tambah lagi keterangannya untuk menekankan bahwa tidak dapat dinyatakan dengan A atau dalam A per B. Gabungan dari himpunan bilangan-bilangan inilah yang kita sebut sebagai bilangan real, atau kita notasikan sebagai R. Disebut bilangan real. Kita tuliskan bilangan real dinotasikan sebagai R. Ini R ya. Oke, saya tulis ulang. R. Jadi bilangan real adalah bilangan termasuk juga bilangan irasional digabung dengan bilangan yang lainnya. Sebagai contoh kita dapat melihat bahwa sebentar. Sebagai contoh, -3 merupakan anggota bilangan bulat, namun dia bukan anggota bilangan asli. Negatif juga merupakan anggota bilangan bulat, juga termasuk bilangan rasional. Karena kita dapat menyatakan -3 sebagai bentuk pecahan, misalnya -9/3, 9/-3, 27/-9, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga, dia termasuk dari himpunan bilangan real. Kita beri lagi contoh satu lagi. Contoh yaitu 2. 2 merupakan anggota dari bilangan
bilangan asli dan juga bilangan bulat, termasuk bilangan bulat, dan dia juga termasuk sebagai bilangan rasional, dan tentunya termasuk sebagai bilangan real. Dan juga 3/2. 3/2 tidak termasuk bilangan asli, tetapi dia termasuk bilangan rasional. Dia tidak termasuk juga bilangan bulat, tapi dia tentunya termasuk bilangan real. Oke? Anggota dari seluruh bilangan ini kita tulis dalam satu garis yang kita sebut sebagai garis bilangan real. Garis bilangan real ini kita mulai dengan himpunan terkecil. Oke, kita buat dulu garisnya. Garis bilangan real. Pertama-tama kita munculkan dulu ruler. Dari sini kita tarik. Oke. Lalu kita buat garis lurus. Sebagai yang kita sebut tadi sebagai garis bilangan real. Kita muat di sini angka 1, 2, 3. Lalu kita masukkan juga bilangan bulat. 1, 2, 3, dan 0, dan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Negatif 2, dan seterusnya. Di sini juga seharusnya memang ada, di sini juga ada bilangan rasional. Misalkan kita taruh di tengah 1/2, di sini 3/2, dan di sini juga bisa kita letakkan 1/4, bahkan kita juga bisa meletakkan 1/4 di sini, karena dia juga merupakan bilangan bulat. Bilangan rasional maksud saya. Bilangan rasional. Bahkan kita juga bisa membuatnya 1/1000 dari sini. 1/1000. Karena ini juga termasuk bilangan rasional. Oke, himpunan dari bilangan rasional. Seluruh himpunan dari bilangan real sudah terdapat di sini. Oke. Dan di sini juga bisa kita taruh ya bilangan irasional. Misalkan kita letak di sini 0, akar dari 2, dan di sini pi. Kita letakkan aja pi. Dan ini jumlahnya tentunya tak hingga. Secara keseluruhan tak hingga. Negatif tak hingga, dan juga di positif tak hingga. Oke. Yang mana kita juga bisa mengambil bagian dari garis bilangan, yaitu dari 1 sampai dengan 2 misalnya. Kita ambil saja dari 1 sampai 2. Kita batasi dia dengan kurung misalnya. Ini sebagai pemisalnya. Kita sebut pembatasan ini sebagai interval. Dan untuk video kali ini, eh, kita akan berlanjut di video berikutnya dan membahas mengenai interval itu sendiri.